dan juga tips and trik untuk mengerjakan TAPL yang pastinya bersama tutor yang pastinya sangat keren banget. Jadi bisa diajakin ya teman-teman. Nah, aku izin mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Mas Bas sekalian. Terima kasih udah menyempatkan hadir di sesi tutor evaluasi akhir semester pada malam hari ini.
Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sesi tutor untuk mata kuliah Teknik Analisis Pencemar Lingkungan. Tapi sebelum kita memulai ke sesi tutornya, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu, dengan harapan agar apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat membantu kita ketika EAS TAPL besok. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, langsung saja kita akan menuju ke sesi tutor TAPL yang akan dibawakan oleh tutor yang pastinya keren banget, yaitu Mbak Diana. Kepada Mbak Diana, apakah sudah siap? Baik, terima kasih Nailul sebelumnya. Apakah suaraku terdengar jelas? Terdengar Mbak, jelas sekali. Oke, nanti mungkin agak ada break sebentar ya karena ini mau azan Isya setelah ini. Tapi aku mulai dulu aja. Aku mau share screen dulu. Bentar. Boleh Mbak. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, baik. Mungkin aku jelasin dulu ya sambil menunggu azan Isya. Oke, baik. Untuk teman-teman semester 3 dan mungkin yang sedang mengambil TAPL pada semester ini, kenalin, aku Diana Hoya Lestari dari Angkatan 2022, ingin menjelaskan ini soal EAS TAPL 2024. Jadi, aku maaf ya kalau bahasanya nggak baku aja ya, karena ini tutor biar jelas. Nah, jadi soal EAS TAPL 2024 ini agak beda dengan soal EAS tahun lalu, dan aku mengambil soal EAS TAPL 2024 ini agar relevan dengan mungkin soal yang akan keluar di tahun ini. Jadi untuk soal yang pertama, untuk tutor EAS kali ini yaitu tentang koagulasi dan flokulasi. Pastinya teman-teman udah nggak asing dengan koagulasi dan flokulasi. Jadi untuk soal yang pertama, ini soal nomor satu, ini nomor 1A, yaitu soalnya mengenai jelaskan proses terjadinya koagulasi dan flokulasi hubungkan dengan gaya tolak elektrostatis dan gaya van der Waals. Jadi nanti teman-teman kalau seumpamanya besok ujiannya itu ada soal, kalian itu cari kata kunci di soal itu apa sih? Nah, ini yang aku biru-biruin. Koagulasi dan flokulasi, gaya tolak elektrostatis, dan gaya van der Waals. Nah, itu kata kuncinya itu kalian itu sebaiknya kata kuncinya ini juga harus ada di jawaban kalian agar dosen tuh notice kalau kalian itu jawabnya tuh to the point kayak gitu. Jadi jawabnya tuh jangan bertele-tele tapi sesuai apa yang soal ini mau kayak gitu. Yang soal ini mau yaitu proses terjadinya koagulasi dan flokulasi, gaya tolak elektrostatis dan gaya van der Waals. Nah, ini jawabannya yaitu seperti ini. Jadi jawabannya itu sesuai dengan yang kalian pelajari, sesuai dengan bahasa kalian, tapi kalian itu harus tahu em, awalnya tuh seperti apa. Maksudnya general definitionnya itu seperti apa, jadi kalian itu bisa membahasakan sendiri di ujian kalian. Nah, jadi untuk jawabanku yaitu koagulasi adalah proses distabilitas partikel koloid dalam air dengan menambahkan koagulan. Nah, misalnya garam aluminium atau besi, partikel koloid bermuatan negatif saling tolak-menolak karena gaya elektrostatis. Nah, di sini koagulasi, gaya elektrostatis. Penambahan koagulan menetralkan muatan ini sehingga gaya tolak-menolak berkurang. Setelah muatan netral, gaya van der Waals, gaya tarik antar molekul menjadi dominan sehingga partikel saling mendekat dan membentuk mikroflok. Nah, baru setelah koagulasi yaitu flokulasi adalah tahap berikutnya, di mana mikroflok bergabung dengan flok yang lebih besar melalui pengadukan lambat sehingga mudah diendapkan. Nah, seperti itu. Jadi, tips dan trik untuk mengerjakan ini bahkan untuk mengerjakan mata kuliah lain pun juga berguna, yaitu cari kata kuncinya
dan jangan bertele-tele. Intinya, kalau kalian pengen nilai bagus, dosen itu sebenarnya tuh males baca kalau jawaban kalian itu satu lembar penuh. Jadi, kalau bisa to the point dan apa yang diminta soal itu tuh ada di jawaban kalian. Nah, untuk nomor 1A, ini aku kunci dulu, aku mau lihat dulu sekarang pukul 18.40. Aku tunggu 1 menit, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Seperti itu. Ayo teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic aja ya, atau bisa lewat kolom chat. Bener banget tuh Mbak Nailul. Nah, jadi kalau samanya 1 menit nggak ada yang nanya, aku langsung lewatin ya. Kalau mau ada yang nanya, ketik aja. Saya mau nanya Mbak gitu. Nanti aku tunggu kalian ngetik atau nunggu kalian raise hand gitu. Aman aja kayak gitu. Nah, karena udah 18.41, aku lanjutin ya. Nanti seumpamanya di akhir ada yang mau nanya, dipersilahkan kayak gitu. Aku nggak apa-apa kok looping-looping gitu kayak kali aku udah nomor 2, kalian baru nanya nomor 1, it's okay kayak gitu. Nah, oke lanjut ya. Nomor 1B. Nah, sama kayak nomor 1A. Nah, cari dulu kata kuncinya tuh apa. Nah, di sini tuh soalnya jelaskan peranan pengadukan dalam proses koagulasi dan flokulasi. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pengadukan dalam prosesnya proses apa? Koagulasi dan flokulasi. Nah, di sini pengadukan. Nah, jadi kalian itu langsung kayak, oh iya, pengadukan itu di koagulasi dan flokulasi itu apa aja sih? Nah, kayak gitu langsung mikir itu. Nah, langsung to the point aja. Pengadukannya ada pengaduk cepat, rapid atau flash mixing, sama pengaduk lambat, slow mixing. Di mana? Di koagulasi dan flokulasi. Terus kalian jelasin, pengadukan cepat diperlukan setelah penambahan koagulan agar koagulan terdispersi merata dan bereaksi dengan partikel koloid. Setelah itu dilakukan pengadukan lambat untuk memungkinkan mikroflok bertumbuh menjadi flok besar tanpa pecah. Pengadukan yang tepat meningkatkan efisiensi pengendapan dan kualitas air hasil pengolahan. Nah, ini tuh tadi nomor 1A dan 1B itu adalah jawaban yang general aja yang memang ada di materi kayak gitu. Nah, tips dan trik dari aku, kalian pelajarin materi dan kalian kalau ulangan pun kan close book ya. Jadi kalian tuh bikin kata-kata sesuai yang kalian apa tuh namanya? Yang kalian pelajari dengan bahasa kalian yang mudah dipahami tanpa mengubah makna tanpa mengubah makna materinya kayak gitu. Seperti itu. Jadi tips dan triknya tuh kayak gitu. Jadi kalian tuh gak perlu ngapalin perkata gitu. Jadi cukup pahami aja seperti itu. Nomor 1B sudah, sekarang 18.43, aku tunggu 1 menit sampai 18.44. Untuk ini nanti, untuk ini kan Word, nanti aku jadiin PDF, aku kirim ke Adgatsma, nanti bisa dikirim ke grup angkatan kalian, seperti itu. Nah, sudah 18.44, belum azan Isya, jadi aku lanjutin nomor 2 dulu. Nah, nomor 2 ini jawablah pertanyaan terkait parameter kimia air. Nah, di sini kata kuncinya parameter kimia air. Nah, sekarang nomor 2A, jelaskan mekanisme pelarutan Fe dan Mn. Nah, ini Fe dan Mn parameter kimia air dalam air tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kata kuncinya mekanisme pelarutan Fe dan Mn dalam air dan faktor-faktornya. Nah, jawabannya Fe dan Mn larut dalam air terutama dalam kondisi reduktif atau anaerob karena terbentuk ion Fe dan Mn plus yang stabil. Nah, faktor yang mempengaruhinya pH, pH rendah meningkatkan kelarutan. Nah, oksigen terlarut atau dissolved oksigen rendah, kondisi reduktif, Fe dan Mn-nya larut. Nah, bahan organik itu meningkatkan reduksi, suhu dan tekanan mempengaruhi reaksi kimia. Seperti itu. Jadi, cari dulu apa yang diminta soal, kalian jawabnya langsung to the point, kayak gitu. Tapi to the point dan benar, jangan to the point tapi
ngarang bebas seperti itu. Nah, kalau yang nomor dua ini, 2A sudah aku jelaskan. Apabila ada pertanyaan, aku tunggu sampai 18.46. Nah, sudah 18.46 nih. Mungkin karena belum ada yang mau nanya, karena ini soalnya ya soal teoritis seperti biasanya, tapi makanya itu kenapa aku memberikan tips dan trik untuk menjawab. Karena aku udah ngerasa kalau teoritis itu memang harus dipahami, tapi kalau sama yang ngelihat soal langsung blank. Nah, tips dan triknya itu, kalian jangan takut sama soalnya, tapi kalian tuh lihat dulu kata kunci yang diminta soal itu seperti apa. Seperti itu tips dan triknya. Nah, aku lanjutkan ke nomor 2B agar kalian tahu tips dan triknya. Nah, bagaimana pengaruh kadar oksigen terlarut terhadap keberadaan Fe dalam air tanah? Nah, ini sama, ini juga teori. Jadinya, jika dissolve oksigennya tinggi, Fe akan teroksidasi menjadi Fe3+ yang membentuk endapan, sehingga kadar Fe terlarut menurun. Sebaliknya, DO rendah menyebabkan Fe tetap dalam bentuk terlarut. Nah, Fe2+. Nah, kalau pelajaran kayak gini, ini tuh teoritis banget kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kalau pengaruh-pengaruh kayak gini tuh biasanya seumpamanya disalt oksigen tinggi, terus apa yang turun, apa yang naik. Nah, itu teoritis banget. Jadi memang apa tuh namanya di praktikum juga ada, di materi juga sudah ada. Kalian itu tinggal membaca, tapi jangan menghafal, dipahami seperti itu. Apabila ada pertanyaan, aku tunggu sampai 18.48. Nah, karena sudah 18.48, kita lanjutin lagi nih. Nah, nomor 2C. Ini sama aja sebenarnya soalnya juga soal teoritis. Tapi, waktu aku lihat-lihat soal nomor 1 dan 2 ini, di tahun-tahun sebelumnya itu juga ada, cuman beda-beda itu aja, beda-beda ini parameter kimia air yang ditanyakan. Jadi kalian pelajari dan pahami, jangan dihafalin. Intinya tuh kalau nggak hafal itu jadi blank, jadi dipahami. Nah, yang nomor 2C ini jelaskan efek negatif keberadaan fluor dalam air dan metode yang dapat digunakan untuk menguranginya. Nah, jadi efek negatifnya itu ini tuh ada di eh, peraturan. Jadi kalau fluornya melebihi baku mutunya, yaitu lebih dari 1,5 miligram per liter, menyebabkan fluorisis gigi dan tulang, kayak gitu. Nah, siapa tahu kalian kan sedang sikat gigi, kayak gitu. Nah, malah tambah tidak lubang gigi kalian nggak tambah mengecil, malah tambah menyebabkan fluorisis gigi dan tulang. Seperti itu. Kalau sampai kalian kumur-kumur dengan air minum yang mengandung fluornya tinggi seperti itu. Nah, cara mengurangi fluornya itu dengan adsorpsi, ion exchange, sama reverse osmosis kayak gitu. Ini ada kok di materi seperti itu. Nomor 1 dan 2 masih materi, aku tunggu sampai 18.50. Nah, udah 18.50 nih. Nah, aku kasih tahu dulu, ini tuh soalnya tuh sampai nomor 6. Nah, tapi untuk hitungannya itu 2 soal kayak gitu. Jadi, untuk soal TAPL ini biasanya tuh seperti itu. Jadi, mungkin 50% teori, 50%
hitungan kayak gitu. Tapi hitungannya pasti ada rumusnya kok kayak gitu. Seperti contoh yang nomor 3 ini. Nah, ini sebuah instalasi pengolahan air atau IPA mengolah air bawah tanah dengan urutan pengolahan sebagaimana gambar di atas. Debit pengolahan IPA sebesar 250 liter per second. Di awal pengolahan dilakukan pembubuhan kapur atau lime dan soda abu atau soda es dalam rangka pelunakan. Di akhir pengolahan dilakukan post chlorination sebelum air didistribusikan ke konsumen. Jika diketahui air baku mengandung ion-ion sebagai berikut, jadi air ini sebelum masuk itu ada ion-ionnya yaitu CO2, Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3-, SO42-, dan Cl-. Nah, konsentrasinya sudah tertera di sini. Diketahui berat jenis kapurnya sekian, sekian, sekian. Nah, tapi di sini tentukan kesadahan sementara. Nah, kalian tuh harus lihat kata kuncinya di sini, kesadahan sementara. Jadi sebenarnya yang diketahui di sini semua, itu tuh nggak semuanya itu masuk di hitungan, kayak gitu. Karena di sini seperti teori, kesadaran sementara itu hanya berasal dari ion Ca2+ dan Mg2+ yang berasosiasi dengan bikarbonat HCO3. Nah, rumusnya tuh seperti ini. Ini rumus yang aku dapatkan dulu ya. Apakah sekarang berubah? Boleh diinfokan juga. Tapi ini rumus yang aku dapatkan dulu kayak gitu. Apabila terdapat perubahan, boleh sharing-sharing atau bisa revisi sama teman-temannya seangkatan kayak gitu. Nah, untuk kesadarannya itu seperti ini rumusnya. Total ionnya per ekivalen berat ion dikali 50. Nah, 50 itu dari mana? 50 itu sudah dari rumusnya kayak gitu. Jadi bukan dari sini 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 nggak diketahui tapi ini sudah rumusnya seperti ini. Nah, ekivalen berat, apa sih ekivalen berat itu? Nah, ekivalen berat ini tuh ekivalen. Ini kayak pelajaran kimia yang ekivalennya. Semuanya contoh nikel itu berapa, hidrogen berapa. Nah, tapi di sini Ca2+ dan Mg2+. Nah, kalau kesadaran sementara kan cuma dua ini. Jadi sebenarnya ini tuh dihafalkan kayak gitu. Tapi mungkin hafalannya tuh nggak usah pakai komanya, langsung aja. Ca2+ itu 20, Mg2+ itu 12, kayak gitu aja. Jadi itu bisa dimaklumi sih, karena ingatan manusia itu nggak sedetail itu, kayak gitu. Jadi untuk EAS mungkin 20, 12, kayak gitu. Kecuali mengerjakan tugas, kayak gitu. Jadi hitungannya bisa dihitung seperti yang di bawah ini. Yaitu lah ini 80 ini dari mana? Nah, dari yang diketahui. Jadi yang masuk di soal itu cuman Ca2+ sama Mg2+, cuman dua ini aja. Yang lainnya gimana? Sebenarnya nggak masuk karena yang ditanyakan hanya kesadaran sementara kayak gitu. Nah, tinggal masuk rumus aja. Ca kan 80, Mg berapa Mg? Mg 20. Jadi tinggal gini aja. 80 ekivalennya berapa? Ekivalennya 20,4 kayak gitu. Dikali 50 kayak gitu. Nah, totalnya ini bisa dipastikan di kalkulator. Nah, ini juga ekivalennya 20, ekivalen 20. Ionnya konsentrasinya 20, ininya ekivalennya 12,5. Nah, ini bisa di kalkulator juga. Kalian kan juga nanti bawa kalkulator. Nah, ini sababnya ini 20 doang gini. Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang lupa kayak gitu. Tapi jangan kebalik kayak gitu. Seperti itu. Nah, total kesadaran sementara. Nah, totalnya kan kesadaran kan tadi Ca sama Mg. Nah, tinggal dijumlah aja. Ca-nya berapa, Mg-nya berapa. Tinggal dijumlah. Tada, sudah selesai kesadaran sementaranya segini, kayak gitu. Udah, seperti itu. Soalnya kayak agak ngeri-ngeri gitu ya, banyak banget yang diketahui. Ternyata yang ditanyakan cuman kesadaran sementara, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, aku kunci layarnya di sini dulu. Coba kalian lihat dulu, apabila ada pertanyaan, bisa di chat
Aku tunggu ini karena ini hitungan, aku tunggu 3 menit ya. Sampai 18.58 gitu. Kayak gitu boleh kalian pahami juga. Kalau udah paham, nggak apa-apa, tidak bertanya. Kalau belum paham, jangan lupa bertanya. Seperti itu. Nah, karena azannya udah selesai ini, Nailul mau nanya ini. Silakan, silakan Nailul. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebenarnya mau nanya simpel aja sih Mbak. Kan tadi kan Mbak udah ngasih kayak tips and trick buat TAPL ini. Terus tadi kan kayak Mbaknya tuh ngasih tips and trick untuk menghafal gitu. Tapi eh, TAPL kita yang 2025 ini tuh pakai cheat sheet Mbak. Jadi cheat sheet A4 bebas, pokoknya full A4 gitu. Dari Mbak Diana apakah ada tips and trick juga gitu kalau misalkan kita pakai cheat sheet itu apa aja yang perlu kita tulis, kayak gimana cara kita nulisnya kayak gitu. Oh, alah, jadi kalian cheat sheet ya berarti ini. Nah, kalau cheat sheet sama umpamanya kalian bisa nulis-nulis kayak gini. Jadi ditulis yang penting-penting kayak gitu. Nah, jadi untuk ini juga sama umpamanya untuk teori kayak gitu. Nulisnya jangan banyak-banyak, jangan teori yang panjang-panjang kayak gitu. Jadi nulisnya tuh teori intinya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, cheat sheet kan bentuknya kan kayak gini ya. Nah,
Kalau cicit kan bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak kertas gini, kertas A4 ya, Nailul ya, atau nah, kertasnya A4. Nah, kalian tuh bisa nulis dari pojok sini gitu. Jadi benar-benar dari pojok tulisannya kecil-kecil. Ini dibagi tengah gitu, ini dibagi jadi dua kayak gitu, dibagi, terus kalian dibagi lagi, dibagi kayak gitu. Nah, jadi terus habis itu kayak gitu. Nah, kalau bisa ini, sebenarnya kalian bagi-bagi udah bagi-bagi nih, kalian bagi jadi tiga gini, bagi kayak gimana, kayak gitu terserah. Tapi yang penting sebenarnya kalian itu jangan pakai ballpoint satu warna. Kalau memang tulisan kalian itu kalian ngerasa kayak kurang bagus kayak tulisanku kan sebenarnya juga kurang bagus ya jadi tuh aku tuh mengakali dengan pakai ballpoint warna-warni kayak gitu jadi perbeda beda apa ya kayak beda bahasan itu beda warna gitu loh nah makanya kayak gini ini kan aku warna-warna kan jadi kayak mungkin bisa kayak oh ya ini apa ini ternyata ini yang penting kayak gitu nah kayak gitu jadi tips and trick dari aku tuh samanya beda bahasan, beda warna. Samanya bahasan pertama itu warna apa, bahasan kedua warna apa. Tapi jangan kayak gini. Ini kan buat ini ya, buat apa tuh namanya? Buat jelasin. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya kayak eh samanya ini tulisan kayak gitu. Nah, ini samanya ini teori, teori pertama. Nah, warnanya kayak gini. Nah, teori kedua seumpamanya. Nah, ini kan udah beda bahasan. Nah, nanti warnanya ganti kayak gitu. Ganti warna yang umum biasanya warna biru kayak gitu. Nah, jadi kalian itu bisa bedain gitu. Nah, kalau kalau ujian juga cepet gitu nyarinya gitu. Itu tips dan trik. Coba Nailul ada tanggapan lagi? Apakah mau tanya yang lain kayak gitu, kayak berapa potong, berapa bagian atau gimana? Udah cukup menjawab sih Mbak. Cuman biasanya kalau Mbak Diana itu kayak nulisnya, misal ada pengertian gitu, ditulis kayak semuanya atau kayak keyword-keywordnya aja gitu Mbak. Oh, kalau aku tuh yang penting aja namanya apa pengertiannya tuh banyak gitu, berapa paragraf, berapa kalimat. Aku nulis cuman satu kalimat doang kayak gitu. Dan yang penting itu rumus-rumusnya ya, rumus-rumusnya itu jangan lupa ditulis karena cheat sheet itu biasanya biasanya nggak se anu ini. Jadi mungkin nanti ada suruh nyari kesadahan, nyuruh kasih apa nyuruh yang lainnya. Jadi kalian tulis aja rumus-rumus yang penting-penting kayak gitu. Terus ekivalensi yang yang sering keluar jangan lupa ditulis kayak gitu. Itu kayak gitu. Seperti itu Nailul. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan, silahkan. Udah Mbak cukup menjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Apa ini Salis ya? Alhamdulillah Mbak ini. Sudah paham atau gimana Salis kok Alhamdulillah? Maksud amat gitu. Nah, ini lanjut aja. Jangan hiraukan Salis ya, Rek ya. Udah, sekarang lanjut nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini teori lagi. Kok banyak teori ya ini ya 2024? Apakah 2025 ini banyak hitungan? Soalnya ada salis ini. Nah, nomor nomor 4 ini. Sebutkan dampak masing-masing parameter. Nah, oh iya. Aku biasanya kalau jelasin itu agak cepet ya, Rek ya. Jadi kalau kecepatan itu bilang kayak gitu. Nah, coba aku lebih lambatin. Bentar. Inilah. Aku di aula asrama jadi ini lagi ikomah sebentar. Sem berapa detik? Nah, sudah selesai koma. Jadi ini sebutkan dampak masing-masing parameter. Nah, ini kata kuncinya yaitu di sini, yaitu total fosfor, total nitrogen, sulfida pada air minum dan badan badan air. Jangan lupa jangan
Intinya jangan muter-muter kalau jawab soal. Langsung to the point kalau mau dapat nilai yang bagus. Kalau cuma pengen dapat apa namanya nilai nulis itu kalian tulis yang panjang tapi nggak masuk di bahasan itu cuman dapat nilai tulis doang kayak gitu. Jadi kalau mau dapat nilai yang bagus, jawabnya itu lengkap tapi menjawab gitu. Jadi seperti ini dampak masing-masing. Contoh, total fosfor itu memicu eutrifikasi, yaitu pertumbuhan alga berlebih, kayak gitu. Nah, ini tuh lengkap, tapi to the point. Kalau bisa lebih didetailkan nggak apa-apa, tapi jangan lari kemana-mana jawabannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu total nitrogen. Nah, itu menyebabkan blooming alga dan gangguan kesehatan, yaitu ini susah bacanya apa ya, metemoglobinemia. Oh, panjang banget. Maaf, maaf, Rek, bukan anak kesehatan. Jadi ini selanjutnya yaitu sulfida, menyebabkan bau busuk, korosi pipa, toksik bagi organisme air. Nah, ini karena masih teori ya, bisa kalian pahami. Jadi aku tunggu 1 menit. Kayak gitu. Sampai jam 7 lebih 7 ya. Sebentar. Oke, sudah jam 7 lebih 7, yaitu ini dia untuk nomor 5 yaitu perhitungan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat tahun 2024 kayaknya nggak cheat sheet deh. Mungkin ya, apa aku salah lihat. Jadi kalau sepengalamanku selama 3,5 tahun kuliah, itu kalau cheat sheet itu biasanya tuh kebanyakan hitungan kayak gitu. Maksudnya teorinya ada, cuman hitungannya tuh lebih banyak kayak sekitar 70%, teorinya 30%. Menurut pengalamanku ya, tapi kurang tahu juga kayak gitu. Tapi insya Allah gitu kayak gitu. Jadi jangan lupa yang penting-penting dimasukkan. Jangan terlalu banyak teori kayak gitu. Tapi teori jangan dilupakan di cheat sheet seperti itu. Lanjut nomor 5 yaitu perhitungan. Nah, perhitungan seperti ini mungkin ada di praktikum kalian. Nah, melalui percobaan BPC di laboratorium dengan metode titrasi, kalian pasti sudah pernah ya ini titrasi BPC. Aku lupa sih, kan udah lama ya ini ya semester 3, aku sudah semester 7. Nah, ini metode titrasi sih aku yang nggak lupa. Maksudnya metode titrasi menggunakan sodium tiosulfat. Nah, untuk mengukur Cl2 aktif. Nah, di dalam air dihasilkan sebagai berikut. Nah, ini dosisnya, ini titrasinya, seperti itu. Nah, diketahui menggunakan sampel masing-masing 25 mili. Maka, jangan lupakan ini. Jadi ini juga ditulis di cheat sheet kalian. Normalitas Na2S2O3. Ini kayaknya bahan yang dipakai di praktikum kalian deh ini. Berapa N gitu. Ini yang biasa terpakai kok. Kayak gitu. Nah, karena kenapa harus ditulis? Karena di rumusnya tuh ada. Kayak gitu. Nah, jadi ini N ini pasti rumus-rumus kayak gini tuh mengandung N ini. E-nya biasanya 0,01 N kayak gitu. Nah, nomor 5A ini apa yang dicari yaitu Cl2 aktif. Hitunglah Cl2 aktif untuk tiap dosis Cl2 yang dibubuhkan berdasarkan hasil titrasi di atas kayak gitu. Nah, tinggal rumusnya ini kemudian tinggal dimasukin aja. Nah, contoh perhitungan untuk yang dosisnya 6 mili kayak gitu. Tinggal masukin N-nya berapa? 0,1 N dikali.
berapa mili titrasinya. Nah, titrasinya 0,30, 0,3. Nah, kali 35,45 ini dari mana? Dari rumusnya. Seperti itu. Nah, volume sampelnya tadi di atas. Nah, di sini 25 mili kayak gitu. Itu. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal di kalkulator seset. Nah, ketemu. Tinggal yang lainnya ngitungnya kayak gitu, cepet aja ngitungnya nanti gitu karena waktu dikejar waktu ya pastinya. Kemudian kalian bikin tabel, pokoknya yang rapi bikin tabel karena nomor 5B pasti biasanya ditanyain kurva BPC. Aku tuh lihat-lihat di tahun-tahun sebelumnya itu pasti ditanyain kurva BPC-nya. Tinggal masukin aja Shred, kurva yang bawah itu dosis CL2, yang atas shred CL2 aktif, tinggal dititikin sesuai dengan tabel kalian, di titik, terus kalian tinggal set, garisnya. Sudah seperti itu aja. Nah, berarti dosis maksimumnya itu ada di sini, ada di dosis CL2-nya 10 mili, membuat CL2 yang aktifnya maksimum, kayak gitu. Mungkin nanti ditanyain gitu mungkin. Maksimumnya, ini kan nggak ada ya di sini. Aku cuman buat-buat soal aja sih, seumpamanya. Dosis maksimum sesuai perhitungan kalian. Menggunakan dosis CL2 yang mana? Nah, yang maksimum ya yang ini. Yang antara 10 apa 12 ya? Coba aku lihat dulu. Yang maksimum, oh sama-sama maksimum. Jadi biasanya untuk menghemat uang agar dosis CL2-nya nggak terlalu banyak digunakan, ya yang ekonomis yang pakai yang sepuluh ini kayak gitu. Jadi pilih ini yang maksimum kayak gitu contoh. Kayak gitu aku tulis aja deh. Max optimum sih kok maksimum optimum. Nah, bisa kalian pelajarin juga. Aku tunggu 3 menit sampai 19.15 kayak gitu. Sambil aku koreksi apabila ada yang salah. Kalau ada yang salah bilang ya, Rek ya. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Benar. Boleh, boleh. Nailul, silakan Nailul. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izin bertanya Mbak, untuk yang kurva BPC tadi, eh, boleh lihat nggak Mbak tadi? Oh, boleh, boleh. Tadi kan kata Mbak Diana kan untuk titik maksimumnya kan yang di 10 tadi ya Mbak. Ya, Kalau optimum seingat saya 10. itu titik BPC-nya, breakpoint coordination-nya itu bukan yang kayak yang curam gitu Oh, Mbak ya, yang di bawah gitu. oh, iya Mungkin sih. bisa dikoreksi Mbak. Iya, iya, iya. Sepertinya begitu ya, karena aku selalu melihat maks optimumnya di sini. Ternyata, oh iya, dulu kan pernah ada pengecualian ya. Sepertinya yang kamu bilang itu benar, Nailul. Kelas Nailul, 16. Oh ya, di sini berarti di sini. Oke, oke, maaf, maaf. Nah, kan manusia tidak ada yang sempurna, guys. Kayak gitu. Aman aja Nah, Mbak. benar. Kalau ada salah-salah bilang lagi ya, karena aku juga lupa-lupa ingat atau sebenarnya lupa kayak gitu.
Seperti itu. Silakan, silakan kalau mau koreksi-koreksi lagi. Hmm. Alis orang dalam memang. Oke. Jadi kalau aku sambil nunggu-nunggu kalian itu koreksi, aku tuh kalau cheat sheet itu biasanya aku bagi gini, kayak gitu. Tapi langsung aja, nggak pakai kayak di desain dulu enggak, tapi langsung aja. Ini kenapa ini optimum ada optimum di sini, kayak gitu. Jadi tinggal kalian bagi-bagi aja sesuka hati kalian. Nah, jangan lupa garis-garisnya itu kalau ngerasa kalian itu nggak rapi atau gimana, jangan lupa garis-garisnya sama mie ini buat garis penanda ini warna-warni kayak gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Biar kalian tuh bisa tahu bedanya kayak gitu. Kalian kan ada pulpen warna-warni yang dari laprak tulis tangan itu. Nah, digunakan untuk menulis cheat sheet kayak gitu. Nah, ini kan kayak gini. Nah, terus baliknya juga kayak gitu. Diwarna-warni. Seperti itu. Biar kalian waktu ngerjain itu nggak bingung. Seperti itu. Gimana sih ini? Aku nggak pakai mouse. Ah, udahlah. Pokoknya intinya gini. Kayak gini. Dah, atur sendirilah. Kayak gini tuh buat penanda aja. Namanya materi segini, materi ini, nanti warna-warni. Kayak gitu. Aku gitu sih. Seperti itu, biar ada gambarannya. Nah, nanti kalau kalian ada pertanyaan lagi, silakan angkat tangan atau chat-chat aja. Ini nomor 5 ya. Oh ya, udah nomor terakhir nih. Nah, setelah ini kalian bisa belajar mandiri dan membuat cheat sheet kayak gitu. Nah, nomor 6 ini seperti biasa yaitu teoritis kayak gitu. Nah, sebutkan satu tujuan masing-masing dari pengukuran BOD 5, COD, DO, TOC, dan PV kayak gitu. Nah, seperti biasa, seperti biasa. BOD 5 itu karena biologikal mengukur kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme, yaitu untuk indikasi penyebaran organik. Nah, kalau COD kan chemical, pastinya mengukur oksidasi kimia bahan organik untuk menghitung total beban pencemar. Nah, DO, dissolved oxygen, yaitu seperti namanya di bahasa Indonesia kan mengukur oksigen terlarut untuk untuk kualitas ekosistem air. Nah, TOC mengukur total karbon organik untuk kontrol kualitas air. Nah, kalau kalian bikin cheat sheet tuh kayak gini, apa tuh poin-poinnya kayak gitu. Ini pun udah nilainya udah 10 poin. PV, permanganat value, mengukur oksidabilitas, yaitu indikasi bahan organik mudah teroksidasi kayak gitu. Nah, seperti itu untuk BOD 5, COD, DO, TOC, dan PV kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau kalian nggak bisa tahu di mana tempatnya, udah aku kasih link di sini soal TAPL dari Adkesma lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan lain bisa menghubungi nomorku. Ini ada nomorku di sini, WA. Bisa menghubungi. Kalau aku online aku jawab kayak gitu. Kalau lagi tidur nggak aku jawab kayak gitu. eh ini sudah di akhir kayaknya nomor 6 udah terakhir. Nah, apabila ada pertanyaan, dipersilakan aku kembaliin ke Nailul. Terima kasih, Nailul. Terima kasih kembali Mbak Diana. Oke, mungkin terakhir nih buat teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk raise hand terlebih dahulu atau langsung menuliskan komentarnya, pertanyaannya di kolom chat. Mungkin aku tunggu 2 menit aja deh. Barangkali masih memikirkan apa yang ingin ditanyakan. Boleh banget.
Silakan, silakan bertanya, boleh nanya apa aja, tips dan trik dan lainnya. Apabila tidak bertanya berarti sudah paham. Atau kalau misalnya malu nih, mau ngechat lewat chat ini, chat Zoom atau ngomong malu nih, ada nomornya nih di sini nih. Di mana tadi? Nah, di sini nanti ini aku jadiin PDF, aku kirim ke Adkesma kok aman aja, kayak gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, karena udah 2 menit dan sepertinya masih belum ada yang ingin bertanya, seperti yang udah disampaikan sama Mbak Diana tadi, kalau misalkan teman-teman baru kepikiran nih setelah Zoom ini selesai, bisa banget untuk menghubungi Mbak Diana seperti dengan kontak yang sudah tertera. Nanti juga bakalan kita bantu membagikan ke teman-teman juga untuk filenya ini. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, cukup sekian untuk sesi tutor pada malam hari ini. Sekali lagi, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Diana yang sudah membagikan pengalaman dan juga ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke, tapi sebelum kita menutup sesi tutor pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu, agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga dapat membantu kita ketika mengerjakan soal EAS TAPL besok. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, mungkin udah cukup sekian dari aku. Aku mohon maaf apabila selama memimpin sesi tutor ini ada kesalahan baik disengaja maupun yang tidak sengaja. Kepada Mbak Diana, apabila memiliki kesibukan lain, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Dan juga buat teman-teman yang lainnya juga, kalau ada kesibukan lain juga diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.